Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Gigi Anout. Di video kali ini bakalan masih sama dengan video-video aku sebelumnya. Aku bakalan bikin journal with me lagi. Tapi bedanya kalau biasanya aku bikin di kertas yang berwarna putih, kali ini aku bakalan coba nge-journal di buku yang berwarna hitam atau kertas yang berwarna hitam. Nanti kita lihat hasilnya gimana ya guys. Nah, kali ini aku juga masih sama nih, masih ngangkat temanya yang vintage-vintagean gitu. Jadi aku bakalan pilih kertas-kertas yang berbau vintage atau kertas-kertas tua dengan tulisan-tulisan atau ketikan tua gitu. Nah, ini dia yang aku pilih pada akhirnya. Nah, di video ini juga nih aku pertama kali nunjukin hasil belajar aku hand lettering selama 3 minggu yang lalu. Jadi aku selama 3 minggu itu benar-benar berlatih gimana sih bikin hand lettering yang bagus. Dan pada video ini akhirnya aku tunjukin guys. Tapi ini jauh dari kata sempurna ya. Sangat jauh dari kata sempurna. Jadi aku cuman baru mau nunjukin, oh ini loh hasil belajar hand lettering aku selama 3 minggu ini. Belum bagus tentunya, semoga kedepannya aku bisa bikin yang lebih bagus lagi ya. Ini aku baru belajar gimana bikin tulisan yang halus tebal gitu, belum bikin yang memodifikasi, mewarna, memberi bayangan, memberi struktur warna dan lain sebagainya. Baru gimana sih cara bikin kalau orang bilang upstroke sama downstroke-nya itu. Nah, ngomong-ngomong soal hand lettering, apa sih sebenarnya hand lettering itu? Nah, kalau hand lettering itu sebenarnya seni menggambar huruf. Bisa dilakukan secara manual ataupun secara digital. Tapi kebanyakan sih orang ngerjakannya secara manual dulu di kertas, kemudian baru transfer ke digital atau di copy. Nah, ada juga nih orang yang bilang kalau hand lettering itu sama aja kayak kaligrafi atau kaligrafi tiruan. Kira-kira beda atau enggak sih kaligrafi sama hand lettering? Kalau menurut aku, dari apa-apa yang aku baca, dari artikel yang aku baca di internet, perbedaan utama dari hand lettering dan kaligrafi itu terletak dari teknik atau tekniknya. Kalau hand lettering itu tekniknya lebih bebas, kalau kaligrafi itu ada teknik-teknik tertentu. Nah, sedangkan kaligrafi itu dihasilkan dari alat tulis kaligrafi, sementara kalau hand lettering itu alat tulisnya bebas. Kita bisa pakai apa saja, yang penting menggambar huruf gitu. Kalau kaligrafi ada alat khususnya yang kita gunakan sehingga dia menghasilkan tulisan kaligrafi. Nah, kalau kaligrafi itu kita nggak bisa belajar sendiri ya sebenarnya, apalagi kalau tulisan-tulisan yang berasal dari Al-Quran gitu. Kalau kita menulis ayat-ayat Al-Quran gitu, biasanya kita atau dari agama manapun kayaknya kita harus belajar gimana cara menulisnya, karena kalau salah-salah tulisannya bisa bermakna lain. Nah, ini aku sambil tempel ya guys, kita tempel-tempel. Oh iya, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar aku makin semangat bikin video-video yang selanjutnya. Nah, ini aku beli nempelin bunga kering atau daun-daunan kering gitu pakai selotip transparan gitu. Tadinya aku mau pakai selotip yang ada motifnya, tapi kayaknya nggak cocok, jadi aku akhirnya nempel pakai selotip yang transparan. Aku ini bunga keringnya beli ya guys, padahal bisa ditemukan banyak di sekitar rumah kita. Cuman karena aku kurang tahu gimana cara bikin dia lebih awet, gimana cara mengeringkannya, jadi aku kayaknya beli dulu. Nanti next time mungkin aku bakalan bikin bunga atau daun kering sendiri kalau aku udah tahu tekniknya. Nah, ini aku tempelin lagi kertas-kertas dengan warna yang senada. Seperti biasa aku masih gunain lem yang sama, glue yang sama, glue stick ya dari Joico. Nah, aku pengen banget tuh beli yang kayak yang ada itunya, ada rollnya itu, tapi aku belum nemu di Indonesia ada apa enggak. Kayaknya sih ada, cuman aku belum nemu. Kemarin aku beli di sekitar rumah aku adanya yang seperti ini. Ya udah, yang ini dulu aja ya. Nah, lanjut lagi nih ke hand lettering tadi.
Jadi kalau kaligrafi itu ada teknik khususnya ya. Kalau hand lettering itu bebas, sebebas-bebasnya. Selama tulisan itu indah dan kita punya gaya tersendiri, itu namanya hand lettering guys. Tapi kalau kaligrafi emang harus belajar sama yang ahlinya deh kayaknya. Kalau salah-salah tulis itu bisa menghasilkan tulisan yang maknanya totally berbeda ya. Tapi kalau kaligrafi itu sekali lagi alatnya ada alat khususnya nih biar bikin tulisan itu menjadi tulisan kaligrafi. Kalau baik itu hand lettering maupun kaligrafi, dua-duanya itu harus menghasilkan huruf yang unik, huruf yang cantik, huruf yang indah. Nah, lalu kalau tipografi, apa sih tipografi? Kalau tipografi itu lebih kayak ilmu tentang huruf itu sendiri. Cakupannya lebih luas sih kalau menurut aku ya. Kalau dari sumber yang aku baca itu kayak sangat luas. Bisa tentang seni menggambar huruf, bisa tentang filosofi huruf itu sendiri, dan juga tentang berbagai hal tentang huruf intinya. Nah, tapi kalau orang-orang tipografinya sendiri bilang kalau tipografi itu ya tentang tata letak huruf. Gimana sih biar huruf itu terlihat indah, terlihat bagus, terlihat nyaman di mata. Nah, itu kalau tipografi. Jadi sebenarnya mempelajari lettering, kaligrafi itu nggak sulit asal kita mau berusaha. Kuncinya belajar secara berulang-ulang. Gak tahu juga sih ini hand lettering atau kaligrafi itu adalah bakat atau tidak, tapi yang jelas kalau kita belajar sih pasti bakalan bisa ya, walaupun belum masuk ke tahap yang sempurna gitu. Nah, aku kemarin ini belum pernah sama sekali nulis hand lettering. Baru yang aku pernah bilang juga di video aku sebelumnya, aku pernah bikin seni menggambar huruf, tapi itu huruf-huruf balok gitu loh. Gak tahu, bukan huruf yang tegak bersambung, hand lettering terkini, hand lettering modern gitu, enggak. Nah, aku tertarik tentang hand lettering yang ada garis halus, garis tebalnya itu udah lama, udah sekitar 2 tahun ini. Tapi aku belum ada niat atau belum ada kemauan untuk belajar sendiri, belajar lagi gitu, belajar gimana sih cara buat huruf-hurufnya itu. Nah, kemauan dan niat ini baru muncul beberapa minggu yang lalu, sekitar 3 minggu yang lalu, dan saat itulah aku baru mulai belajar gimana membuat garis halus, garis tebal, garis ke atas, garis ke bawah. Awal-awal memang kaku banget, susah kalau bagi aku, tapi setelah seminggu aku coba, itu udah mulai enak, udah mulai tidak kaku, walaupun masih putus-putus kadang, apalagi garis ke atas yang tipis itu susah banget. Tapi kalau garis tebal ke bawah akunya lebih mudah ya buatnya. Nah, nanti aku bakalan kayaknya kalau pas aku bikin segmen tentang hand lettering, aku bakalan cerita perjalanan aku buat tulisan hand lettering ini. Semuanya ada, kertas-kertasnya, karena aku belajarnya di satu buku gitu, dari awal sampai akhir tuh ada gimana bentuk tulisan-tulisan aku. Dan itu awal-awalnya bener-bener jelek banget, jauh dari kata hand lettering, mungkin itu lebih kata ceker ayam ya kali ya. Nah, itu dia guys. Jadi intinya kalau kita mau mengatur, membuat hand lettering itu kita harus banyak belajar. Kalau aku lihat video-video yang ada di YouTube, terus lihat tulisan-tulisan yang ada di internet, hand lettering, gimana sih mereka narik hurufnya, narik garis, dan segala macamnya. Nah, kayak gini nih aku bikin love ini nih, jelek banget kan, karena emang belum bisa guys, aku belum terlalu bisa gunain brush tip itu. Kalau gunakan pena atau pulpen kayak yang tulisan Agustus itu aku masih bisa, karena menebalkan dan menipisnya cukup pakai itu aja kan. Nah, sementara kalau pakai brush tip itu aku masih sangat-sangat kaku, kayak tulisan love ini masih tidak jelas tebal tipisnya, dan garisnya masih juga sangat kaku gitu ya. Nah, apalagi ya, aku mau bahas apa ya, bingung deh. Pokoknya
intinya kalau kita mau desain hand lettering itu kita harus banyak melihat-lihat seni hand lettering lain. Kalau aku seperti yang aku bilang, kita harus sabar. Kalau belajar hand lettering itu kita harus sabar dan kita harus sering berlatih sesering mungkin. Aku tuh selama 3 minggu ini hampir tiap hari. Sehari itu bisa banyak banget. Pagi aku bikin lagi, siang bikin lagi, ketika break kerja bikin lagi, sambil makan pun aku bikin lagi kadang-kadang. Ya nulis beberapa kata gitulah. Sambil menyempurnakan terus, sambil gimana sih cara megang ininya, megang pulpennya dan segala macam. Nah, ini dia guys hasil akhir dari jurnal kali ini. Semoga kalian suka ya. Terima kasih sudah menonton.